Hari ini saya menyajikan dan membahas ini ya, jurnal ini namanya Governabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta. Ini edisi pertama, tahun pertama nomor 1 tahun Juni tahun 2020. Jurnal ini dipublikasikan oleh komunitas kami, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa PMD di Timoho, Jogja. Temanya yang pertama ini membongkar ilmu pemerintahan ya. Artinya ini semangatnya membongkar ulang tapi juga nanti akan memasang kembali. Jadi edisi pertama membongkar, nanti edisi kedua itu memasang ini ya. Jadi ini memang arahnya untuk membentuk kembali, memperkuat, mempertajam ilmu pemerintahan yang pada tahun ini genap berusia 73 tahun gitu ya. Dan ilmu pemerintahan di tempat kami berdiri tahun 87 sampai sekarang begitu. Nah, saya mau menyampaikan mengapa membongkar ilmu pemerintahan gitu ya. Membongkar ilmu pemerintahan ini saya mau bicara dulu tentang ilmu begitu ya. Ilmu itu ya sesuatu yang merdeka dan berdaulat. Jadi tanpa ada kampus merdeka belajar, mau revolusi industri 4.0, yang namanya ilmu itu ya merdeka, berdaulat. Dan ini sesuai dengan petuah baik Ki Hajar Dewantara maupun pendiri Republik Soekarno begitu. Nah, sebagai ilmu, filsafat menyajikan ada ontologi. Ontologi itu bicara tentang hakikat, epistemologi bicara tentang metodologi, dan aksiologi itu berbicara tentang tujuan, tentang manfaat, bukan hanya bagi ilmu itu sendiri, bukan hanya bagi kampus, tapi juga masyarakat luas, kepada rakyat dan juga kepada negara bangsa. Secara aksiologis, ilmu pemerintahan itu paling tidak mempunyai 3 tujuan dan manfaat ya. Yang pertama ini tujuan teleologi ya. Teleologi itu ya tujuan besar, misi besar. Itu pada prinsipnya ilmu pemerintahan itu adalah mengutamakan pemerintah, agar pemerintah ini lebih kuat, rakyatnya berdaulat dan warganya bermartabat. Itu teleologi besar gitu ya. Dan ini kita mengikuti jalan pikiran Bung Karno ya. Ilmu itu harus amaliyah dan amal itu harus ilmiah. Jadi semangatnya harus ke sana. Ilmu pemerintahan itu tidak hanya mencetak para sarjana, bukan, tetapi yang pertama punya teleologi besar. Dan ini terus-menerus kami lakukan ya. Ilmu pemerintahan di tempat kami terus-menerus ditinjau ulang, disegarkan gitu ya. Dan arahnya untuk ke sana. Yang kedua ada aksiologi secara intelektual. Intelektual itu ya beda dengan ilmuwan, beda juga dengan aktivis. Kalau ilmuwan sama aktivis ini digabung maka menjadi intelektual. Sebagai contoh misalnya Profesor Rias Rasyid ya, yang ini termasuk sebagai pakar pemerintahan Indonesia. Pada tahun 99 beliau punya sumbangan besar melahirkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Yang itu undang-undang itu punya dampak besar. Munculnya otonomi daerah yang lebih dinamis dan pada waktu itu disebut sebagai Big Bang ya, dentuman besar yang kemudian menggairahkan daerah, dan ini punya manfaat, disambut dengan baik oleh daerah. Dan tentu juga memberikan manfaat besar bagi para sarjana ilmu pemerintahan untuk berkiprah di daerah, baik itu sebagai aparat sipil negara maupun profesi yang lain. Sekian tahun kemudian kami
beserta para pegiat pejuang desa memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Desa. Dan alhamdulillah tahun 2013 akhir, kemudian Januari 2014 Undang-Undang Desa resmi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan tentu undang-undang ini punya manfaat, punya dampak yang luas bagi desa, bagi sarjana ilmu pemerintahan juga untuk berkiprah di desa. Dan hari ini banyak sekali para pemain yang berkiprah di desa, entah itu dengan IT atau BIM desa dan seterusnya. Dan tentu memang daerah maupun desa itu belum tentu seperti yang kita harapkan ya. Banyak orang bilang ini bermasalah. Tetapi masalahnya tentu bukan pada gagasan atau pada konsep ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa daerah dan desa ini ya menjadi arena kepentingan banyak pihak. Ada yang pro memperkuat daerah, ada yang pro memperkuat desa, tetapi juga ada yang anti daerah, anti desa yang menghambat perubahan daerah maupun desa. Nah, jadi ini yang kedua ya, aksiologi intelektual. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi dalam pengertian mobilitas sosial. Bagaimanapun orang bersekolah, orang berkuliah itu ingin meningkatkan mobilitas ya, ingin menjadi sarjana, ingin bekerja, ingin hidup layak, ingin terhormat dan sebagainya. Itu namanya mobilitas sosial. Dan tentu dengan bekal ilmu pemerintahan ini para sarjana itu bisa punya kiprah yang lebih baik, terutama untuk kepentingan mobilitas sosial. Kami membekali para mahasiswa ini tentu pada 3 hal ya, yaitu pada ideologi yang lazim disebut dengan nilai dan sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan ya. Nah, pengetahuan tentu adalah pengetahuan pemerintahan. Nilai itu ya kita turunkan dari Pancasila, dari konstitusi, dari agama dan seterusnya. Keterampilan ini macam-macam. Ada keterampilan mengorganisir rakyat, keterampilan untuk berbicara di depan publik, keterampilan untuk menganalisis kebijakan, keterampilan untuk merancang undang-undang, keterampilan untuk memfasilitasi forum, dan masih banyak lagi ya, tentu termasuk keterampilan untuk mendorong atau memfasilitasi perubahan pada pemerintah lokal maupun di pemerintah desa begitu. Nah, ini aksiologi, dan tentu ilmu yang merdeka, ilmu yang berdaulat itu bukan berarti autarkis ya. Autarkis itu tidak mau diatur tapi maunya mengatur. Itu namanya autarkis. Ilmu pemerintahan bukan begitu. Ilmu pemerintahan itu berhubungan dengan negara, dengan pemerintah, dengan masyarakat dan pasar begitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita ini diatur oleh pasar. Kita itu mengikuti arus atau tunggang langgang atau latah. Apa-apa harus pasar, apa-apa harus pasar. Kita memang harus mempengaruhi ya. Jadi seperti aksiologi yang kedua, kita harus mempengaruhi dong, harus mencerahkan praktek pemerintahan. Kita harus mengkritik pemerintahan bukan untuk melecehkan, bukan untuk mengingkari, tapi justru ingin kita itu memuliakan, mengutamakan, memperkuat pemerintah. Agar fungsi-fungsi pemerintah, terutama ada 2 fungsi pemerintah yang penting itu adalah fungsi protecting atau melindungi ya. Melindungi itu macam-macam. Melindungi dari serangan virus corona, itu namanya melindungi. Ada juga pemerintah itu melindungi rakyat dari rampasan kaum elit. Rampasan petani dirampas oleh tengkulak dan sebagainya, itu protecting ya. Fungsi protecting itu yang pertama, itu sejarah pemerintah umat manusia itu begitu. Dan yang kedua adalah fungsi distributing, membagi ya. Kalau pemerintah mengumpulkan sumber daya atau mengumpulkan pajak dan sebagainya, itu lalu dibagi kepada rakyat. Itu fungsi dasar pemerintah harus begitu. Kita harus dorong supaya pemerintah kita menjadi kuat, dan yang memerintah itu harus pemerintah, bukan birokrat, bukan teknokrat,
bukan pasar, tapi pemerintah yang harus berdiri dengan tegak begitu ya. Nah ini alasan ilmu, dan kami terus-menerus menyempurnakan ilmu ini, dan ini gambaran hari ini dan kedepannya kami sedang berjuang untuk itu. Tapi jurnal yang dengan tema membongkar ilmu pemerintahan ini memang kita melihat atau semacam overview gitu ya, semacam overview atau melihat kembali terhadap pemerintahan dan pemerintahan yang sudah berjalan 73 tahun. Dan saya menulis di sini ya, menulis di pertama ini judul yang saya sajikan adalah ilmu pemerintahan, anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya apa? Nah, nanti akan saya sampaikan berikutnya apa yang disebut dengan ilmu pemerintahan yang anti politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi.